Ruang kelas SMA yang hening, hanya suara gesekan pensil di kertas. Arka dengan seragam kusam tampak sangat fokus mengerjakan soal matematika yang rumit. Dahinya berkerut sedikit, tapi tangannya bergerak cepat mengisi lembar jawaban. Waktu ujian tersisa sedikit, namun Arka sudah hampir selesai. Kontras dengan sebagian besar teman sekelasnya yang masih bergumul. Bu Rita, guru matematika yang terkenal tegas dan perfeksionis, berkeliling kelas. Tatapannya tajam, mengawasi setiap gerak-gerik siswa. Ia berhenti di belakang meja Arka, mencondongkan tubuhnya. Sepasang matanya menyorot lembar jawaban Arka yang hampir penuh, lalu beralih ke wajah Arka yang tenang. Kerutan di dahi Bu Rita menunjukkan kecurigaan. Tanpa peringatan, Bu Rita mengambil lembar jawaban Arka. Seluruh kelas menoleh. Bu Rita mengangkatnya tinggi-tinggi. Arka, saya tahu soal ini sangat sulit. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikannya secepat ini, bahkan dengan metode yang tidak diajarkan? Pasti kamu menyontak. Suaranya menggema, membuat suasana tegang. Arka berdiri, mencoba menjelaskan, namun Bu Rita tak memberinya kesempatan. Wajah Arka memerah, menahan malu yang mendalam. Seluruh pasang mata di kelas menatapnya. Ada yang kasihan, ada pula yang berbisik-bisik penuh keraguan. Hati Arka hancur merasakan tuduhan tak berdasar itu, seolah dunia menuduhnya. Arka digiring ke ruang kepala sekolah, Bapak Budi, yang berwibawa namun cenderung mendengarkan laporan guru senior. Bu Rita berbicara dengan nada yakin, menegaskan Arka telah merusak integritas ujian. Arka hanya bisa menunduk, dadanya sesak, terperangkap dalam tuduhan yang terasa begitu menyesakan. Bapak Budi hanya menghela nafas. Tak lama kemudian, orang tua Arka tiba. Ayahnya memakai kemeja lusuh, ibunya dengan kain gendongan sederhana. Wajah mereka pucat dan cemas, jelas bingung dengan panggilan mendadak dari sekolah. Mereka duduk di kursi tamu, menatap Bu Rita dan Bapak Budi dengan sorot mata penuh ketidakpahaman dan ketakutan akan berita buruk. Bu Rita mengulang tuduhannya dengan detail, menekankan bahwa tindakan Arka adalah pelanggaran serius. Nada suaranya dingin, seolah tak ada ruang untuk pembelaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan Arka telah melakukan hal serupa sebelumnya. Ruangan terasa sesak oleh aura tekanan dan penghinaan yang begitu menusuk. Arka hanya menunduk dalam, matanya berkaca-kaca menahan air mata yang ingin tumpah. Ia melihat tangan ayahnya menggenggam erat tangan ibunya, seolah mencari kekuatan. Punggung orang tuanya yang sederhana itu terasa begitu rapuh di tengah tuduhan. Rasa malu, marah, dan hancur lebur memenuhi benak Arka. Ia merasa tertindas sepenuhnya. Kepala sekolah mengumumkan keputusan. Arka akan diberi nilai C untuk mata pelajaran matematika dan diskors 3 hari. Ini sebagai pelajaran Arka agar tidak terulang, katanya datar. Keputusan itu seperti palu godam yang menghantam harga diri Arka, mengunci tuduhan itu sebagai kebenaran, tanpa ruang untuk bantahan. Arka dan orang tuanya berjalan keluar dari ruang kepala sekolah. Bisikan-bisikan mengiringi langkah mereka di koridor. Tatapan siswa lain penuh rasa penasaran dan keraguan. Arka merasa seluruh sekolah menatapnya dengan tuduhan yang melekat. Dunia terasa runtuh membenamkannya dalam kubangan malu yang tak terperi. Arka duduk di kamarnya yang sempit di rumah kontrakan, menatap kosong buku matematika di depannya. Nilai C besar terpampang di rapornya, simbol dari ketidakadilan. Rasa sakit hati bercampur amarah perlahan mengeras menjadi tekad yang membara. Ia mengepalkan tangan, tidak akan membiarkan tuduhan ini mendefinisikannya. Malam-malam setelah jam sekolah, Arka mulai belajar intensif. Bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga soal-soal olimpiade dan teori matematika tingkat lanjut.
Cahaya redup dari satu-satunya lampu belajar di meja reyotnya menemani kesunyian. Ia tenggelam dalam angka dan rumus, mencari jawaban, bukan hanya untuk soal, tapi untuk hatinya. Di perpustakaan kota yang ramai, Arka sering terlihat di sudut, tekun membaca buku-buku matematika yang tebal dan rumit. Ia mencatat, menghitung, dan memahami konsep-konsep baru yang jauh melampaui kurikulum sekolah. Tidak ada yang tahu, ia sedang membangun fondasi kekuatannya secara diam-diam, selapis demi selapis. Arka aktif bergabung dalam forum online khusus matematika. Ia menyumbangkan solusi-solusi brilian dan metode pemecahan masalah yang unik, seringkali mengejutkan para anggota lain yang lebih senior. Namanya mulai dikenal di dunia maya, meskipun identitas aslinya tetap tersembunyi. Ini adalah arena latihannya yang rahasia. Perlahan, dua teman sekelas, Rina dan Bima, mulai menyadari kecerdasan Arka. Mereka mendekat, bertanya soal-soal matematika yang sulit. Arka menjelaskan dengan sabar, tanpa pamrih. Tatapan mereka yang sebelumnya ragu, kini mulai menunjukkan kepercayaan, bahkan kekaguman pada kemampuan Arka yang tak terduga. Diam-diam, reputasi Arka sebagai si jago matematika mulai menyebar di kalangan siswa yang kesulitan. Beberapa datang meminta bantuan, Arka selalu siap menolong. Ia menemukan kepuasan dalam membantu, membangun kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit di luar pengawasan Bu Rita yang masih memandangnya sinis. Suasana di koridor sekolah mulai berubah. Bisikan tentang Arka kini lebih banyak mengandung kekaguman daripada keraguan. Beberapa siswa menatapnya dengan hormat, mengakui kepintarannya. Meski begitu, Bu Rita tetap menjaga jarak. Pandangannya dingin setiap kali berpapasan dengan Arka, seolah tuduhannya adalah kebenaran mutlak. Sebuah pengumuman terpampang di papan sekolah. Seleksi tim Olimpiade Matematika tingkat provinsi akan segera dilaksanakan. Arka membaca pengumuman itu. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah panggung yang ia tunggu. Kesempatan untuk membuktikan segalanya tanpa kata-kata, hanya dengan angka dan logika murni. Arka mendaftar seleksi. Beberapa teman terkejut dan kagum dengan keberaniannya. Mereka tahu ini bukan sekadar ajang biasa. Mereka menyemangatinya, memberikan tepukan di bahu. Ini adalah langkah besar, sebuah deklarasi diam-diam bahwa ia tidak akan lagi menunduk, bahwa ia akan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Hari seleksi tiba. Arka memasuki ruangan dengan langkah tenang. Ia duduk, menerima lembar soal. Senyum tipis kembali terukir saat ia melihat soal-soal rumit yang dulu membuatnya dituduh. Kali ini, ia tidak akan terintimidasi. Ia akan menaklukkan setiap tantangan, bukan hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan tekad yang membaja. Papan pengumuman hasil seleksi tim Olimpiade ramai dikerubungi siswa. Sebuah nama tertera jelas di puncak daftar dengan nilai sempurna. Arka, sorakan kekaguman terdengar. Arka terpilih sebagai perwakilan sekolah mengalahkan puluhan siswa lain, termasuk mereka dari kelas unggulan. Kebenaran mulai terungkap tanpa perlu Arka bersuara. Bu Rita berdiri tak jauh dari papan pengumuman, matanya terpaku pada nama Arka. Wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk, tidak percaya, terkejut, dan sedikit pucat. Ia menggosok matanya seolah ingin memastikan yang dilihatnya bukan ilusi. Bagaimana mungkin anak yang ia tuduh mencontek kini menjadi yang terunggul? Arka melangkah ke podium kecil di aula sekolah untuk menerima piagam penghargaan. Matanya bertemu pandang dengan Bu Rita yang berdiri di antara kerumunan guru. Tidak ada sorot dendam di mata Arka, hanya kepuasan yang mendalam dan martabat yang kembal tegak. Senyumnya tenang, penuh kemenangan yang elegan. Hari Olimpiade tingkat provinsi tiba. Arka duduk di meja ujian, mengenakan seragam kebanggaan sekolah. Ia tenang, sorot matanya tajam. Soal-soal rumit yang disajikan terasa familiar. Ia mengerjakannya dengan lancar dan percaya diri.
Setiap goresan pena adalah perwujudan dari kerja keras dan pembuktian diri yang selama ini ia siapkan. Kabar Arka meraih medali emas di Olimpiade tingkat provinsi menyebar cepat di sekolah, bagai api yang menjalar. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya kini memandang Arka dengan bangga yang tulus. Mereka memuji keberanian dan kecerdasannya, melupakan insiden di masa lalu. Kebanggaan meluap di seluruh penjuru sekolah. Di rapat guru, kepala sekolah memuji Arka habis-habisan, menyebutnya aset berharga bagi sekolah. Ia bahkan menyebutnya sebagai inspirasi. Bu Rita duduk diam di kursinya, wajahnya pias, pandangannya kosong. Setiap pujian untuk Arka terasa seperti tamparan tak terlihat baginya, mengingatkan pada tuduhannya yang dulu. Sebuah artikel di surat kabar lokal memuat foto Arka dengan medali emas yang berkilau di lehernya. Judulnya besar, Bintang Matematika dari Keluarga Sederhana Mengharumkan Nama Daerah. Kisah Arka menjadi inspirasi melampaui batas sekolah. Kebenaran dan kerja kerasnya diakui oleh publik. Arka dipanggil lagi ke ruang kepala sekolah, kali ini bukan untuk dimarahi. Bakabudi tersenyum ramah, memberikan Arka beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Arka menerima berkas itu dengan haru. Ini adalah buah manis dari perjuangan yang tak kenal lelah. Arka berjalan di koridor sekolah. Tatapan siswa kini bukan lagi bisikan curiga, melainkan kagum dan hormat. Beberapa guru mengangguk padanya, ada yang tersenyum tulus. Arka tidak lagi merasa kecil atau direndahkan. Ia berjalan tegak, punggungnya lurus, memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Arka melihat Bu Rita dari kejauhan. Bu Rita menghindari tatapannya, seolah malu. Ada penyesalan jelas di matanya yang tak bisa disembunyikan. Arka tersenyum tipis, merasa lega dan bangga. Ia telah membuktikan diri bukan dengan amarah atau kekerasan, melainkan dengan ketekunan, kerja keras, dan kecerdasan. Sebuah pembalasan yang elegan dan sempurna.